Kalian tahu, gua seriusan suka banget sama hari Minggu. Karena apa? Karena cuan gua banyak. Karena gua bisa menghibur kalian semua sebanyak 2 kali lipat. Yang mana setiap minggu, kita selalu upload solo leveling dan juga muscle season kedua. Ayo coba siapa di sini yang suka sama hari Minggu? Coba absen di bawah, gua pengen tahu deh. Nanti yang paling pertama komen kayak absen 50 orang pertama, guys. auto gua pin. Biar mama sama papa kalian bangga sama kalian. So, kali ini tentunya kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu kalian nantikan di hari Minggu. Di mana di episode sebelumnya kita udah melihat para bestie yang gak masalah meski Mas gak punya sihir sama sekali. Ditambah, kini Mas punya bodyguard seorang visioner suci yang bersedia pasang badan di saat si Margaret Makaran mau menghampiri rumahnya. Bagaimana kelanjutan dari cowok maco pecinta kue sus yang satu ini? Oke lah, daripada kalian semua penasaran lagi sampai gabut nyari tutorial bernapas manual, mending kalian semua kepus dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oh ya, sekalian follow juga akun IG, Facebook, dan TikTok gua dong guys. Link bisa kalian sikat di deskripsi ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Muscle, Magic and Muscles season kedua, episode ketiga. Scene berlanjut dengan memperlihatkan narator yang memberitahukan tentang tiap-tiap asrama yang memiliki prefek atau perwakilan, di mana para prefek ini diharuskan memiliki talenta terhebat dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang visioner suci. Sebelum kita melihat parade mekanikan Ren Ames melawan Margaret, nampaklah scene yang mundur ke beberapa tahun yang lalu, yang dimana kala itu, turnamen sihir SMP tengah diadakan untuk para siswa berumur 13 sampai dengan 15 tahun. Namun saat itu, semua peserta SMP nampak ditumbangkan oleh seorang bocil berumur 9 tahun. Dan bocil ini ialah Margaret Makaron yang nantinya akan menjadi seorang prefek dari asrama Orca. Setelah Margaret memberikan sapaan provokatif pada Rain, sebuah piano tiba-tiba tersamen yang entah mau ia gunakan untuk mencurahkan perasaan atau emang otaknya udah agak-agak geser, tapi yang jelas dia terlihat memainkan piano itu dengan sepenuh hati. Nah, gobloknya di sini, bisa-bisanya Rain dengan sabar menunggu si Margaret main piano. Mana durasinya lumayan panjang lagi. Lantunan melodinya terus terdengar sampai membuat gua hanya sewaktu mendengarkannya. Akan tetapi, meski lantunan melodinya sangatlah indah, namun ekspresi dan kata-kata yang akan diucapkan oleh si bencong botak overpower yang satu ini seriusan bikin keindahan tadi langsung hilang dalam seketika. Margaret kemudian memberitahukan tidak semua orang dengan sihir overpower mau menjadi seorang visioner suci. Karena visioner suci sendiri sebenarnya hanyalah sekedar gelar yang tidak bisa dibandingkan dengan dirinya yang murni mencari kekuatan sejati. Dirinya pun mempertanyakan siapakah yang lebih kuat, sang pencari kekuatan sejati ataukah gelar bawahan yang dimiliki oleh Rain. Dan pada akhirnya adu mekanik antara visioner suci sihir pedang melawan Margaret botak bencong sihir musik pun akan segera dimulai. Sebelum memanas, mari kita lihat geng Quesus yang saat ini sedang bermain monopoli sihir. Tapi karena gua tahu kalian lebih milih buat ngeliat adu mekanik sengitnya Bang Rain melawan Mbak Margaret, yuk kita persingkat aja. Dot yang kedapetan main pertama pun mendapatkan kesialan yang mengharuskannya membayar 5 juta loan karena telah tertipu oleh sihir kecantikan yang sangat licik. Lalu kedua si Lemon yang harus dipenjara karena dicap sebagai penguntit. Yang parahnya di sini, dia nggak boleh main selama 320 putaran. Giliran ketiga si Lance yang disuruh balik ke titik awal, sekaligus kena mental gara-gara sang adik yang diceritakan membawa pulang pacarnya. Giliran keempat, tentunya si Vin yang menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan permainan yang sangat normal. Dan terakhir, Mas yang harus mendapatkan hal terburuk dari game monopoli itu. Yang mana ceritanya nih ya, ia akan dieksekusi karena ketahuan gak bisa pakai sihir sama sekali. Waduh.
Di tengah para kera yang sedang ngamuk-ngamukan sama game gak jelas itu, kayak biasanya, cuma Finn aja yang normal. Karena dirinya hanya mengharapkan semua momen kebersamaan mereka akan terus berlangsung seperti yang diharapkan oleh si Paregro dan juga dirinya. Gue sekali. Meski kelihatan kayak bencong yang dulu pernah gue temuin di Taman Lawang, tapi kekuatannya seriusan gak main-main. Karena bahkan seorang visioner suci seperti Rain bisa dibuat sangat kewalahan seperti itu. Margaret menyarankan supaya Rain jangan sampai menggunakan sihir, karena sekalinya ia mencoba, maka setiap not musik itu akan meledak dalam seketika. Setelah cukup banyak omongan dari Margaret, dirinya pun turut menyindir Rain yang malah ikut campur dalam urusan orang lain. Dan tepat di saat Margaret yang terus memintanya untuk minggir dari sana karena ngebet pengen ketemu sama Mas, seketika itu pula Rain memberitahukan tentang Mas yang pernah mengatakan tentang dirinya yang akan menjadi seorang visioner suci meski tidak memiliki sihir sama sekali. Yang bahkan Mas diyakini memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi mereka pada dunia. Di saat yang bersamaan, nampaknya Nere yang saat ini sedang berbicara dengan Powerbug, yang mana dirinya merasa mau sekuat apapun Rain, ia takkan mungkin tidak terluka karena lawannya saat ini adalah si Margaret. Namun Powerbug malah menanyakan soal garis tanda sihir yang dimiliki oleh para penyihir, yang tentunya Nere mengetahuinya. Namun secara tiba-tiba si Powerbug ini malah membahas tentang para penyihir dengan 3 garis tanda. Gak cuma itu, dirinya bahkan menjelaskan ulang soal para penyihir garis 2 yang terpilih oleh sihir untuk mengenali bakatnya. Sedangkan untuk para penyihir garis 3, mereka telah dipilih oleh para dewa. Powerbug juga memberitahukan bahwa sosok penyihir garis 3 yang termuda dalam sejarah saat ini gak lain adalah si Rain Ames. Bersama dengan itu, nampaknya Rain yang terus membela tekad kuat yang dimiliki oleh Mas. Kembali ke geng Quesos yang saat ini masih terus memain monopoli Kamfretos yang tadi. Dan sepanjang permainan itu juga, Mas terus mendapatkan hukuman yang sama di tiap gilirannya. Dirinya pun tiba-tiba pamit mau nyari udara di luar. Melihat hal itu, jelas keempat bestinya jadi mengira Mas kena mental, usai terus mendapatkan hukuman yang bisa dibilang sesuai dengan apa yang dialaminya saat ini. Yang padahal... Gobloknya MC kita ini seriusan gak ada obat sama sekali. Di tengah para bestie yang ngira dia sedih, ternyata dia malah mau makan kue sus ekstra jumbo seorang diri. Namun sepertinya kalian udah bisa nebak, arah larinya Mas barusan pasti tertuju ke satu arah yang lagi panas-panasnya. Meski terkejut dengan Rain yang bisa memunculkan garis ketiga, namun bukannya takut, si Margaret ini justru merasa diberkati karena memiliki sihir musik seperti itu. Karena mau sekuat apapun garis ketiga, tetap saja sihir membutuhkan sebuah rapalan. Dan jika Rain sampai merapal, maka Howling Sonnet tadi juga akan meledak dalam seketika. Rain kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Margaret telah disuruh oleh Orter Maidel. Dan tepat di saat Rain yang mengatakan sosok yang diincar oleh Margaret saat ini adalah orang yang tidak memiliki sihir sama sekali, tanpa disengaja Mas mendengarnya dan sempat membuat ekspresinya terlihat sangat murung dalam seketika. Mengira Rain akan mengatakan hal buruk lainnya, namun ternyata... Singkat cerita, Margaret yang mengaku nggak peduli dengan semua ucapan Rain tadi, terlihat bersiap mengeluarkan ulti dibantu kedua anak buahnya itu. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan terjadi, nampaklah Powerbug yang memberitahukan perbedaan antara garis 2 dan juga garis 3. Di mana garis 3 tidak cuma memiliki energi sihir yang jauh lebih banyak, tapi garis 3 juga bisa membangkitkan wujud sejati dari tongkat sihir mereka. Summons Ares Sounds Shield Black Partisan. Sungguh epic comeback yang sangat mengerikan. Dalam sekejap mata Margaret nampak menghilang dari Len. Gak lama kemudian Mas menghampirinya atau berterima kasih padanya. Namun karena sifat sunderenya itu, Ren mengaku dirinya hanya sedang hunting kelinci di hutan. Dirinya kemudian mengingatkan tentang ujian pemilihan yang akan segera tiba. Mas pun hendak diberi semangat, namun dengan cara yang menggambarkan sosok Rain banget.
Sementara itu, nampaklah Margaret dan kedua anak buahnya yang ternyata masih hidup, yang mana itu artinya mereka bertiga berhasil menghindari serangan mematikan tadi. Tapi lagi-lagi bukannya takut, si Margaret ini justru lebih bersemangat dan aslinya dia ingin mencoba sihir tingkat 2-nya. Namun kedua anak buahnya itu dirasa jauh lebih penting ketimbang hasrat peradu mekanikannya. Singkat waktu, di sini kita akan dibuat merasa iba kepada Finn yang disuruh buat ikut ujian pemilihan Visioner Suci. Di lain sisi, Lance terlihat sedang memandangi foto adiknya dan memintanya buat menunggu sebentar lagi. Sedangkan si Dot ini, dia nampak gak bisa tidur saking semangatnya. Dirinya memutuskan buat mengecek ulang semua barang-barang bawaannya di esok hari. Dan terakhir, Mas terlihat sedang mengobrol dengan sang bapak, perihal para besti yang telah mengetahui Mas yang gak punya sihir sama sekali. Serta kabar soal Mas yang akan dieksekusi jika tidak memenuhi permintaan dari para Visioner Suci. Mengetahui semua itu, para grup meminta maaf karena gak bisa memberikan kehidupan normal padanya. Mendengar semua penyesalan dan juga permintaan maaf dari bapaknya itu, Mas pun mengaku sudah sangat bahagia saat ini. Karena gak hanya memilikinya sebagai seorang bapak yang sangat baik hati, dirinya juga memiliki para besti yang sangat baik padanya. Dan gak cuma itu, bahkan dirinya juga bisa memakan kue sus seperti saat ini, juga merupakan bentuk kebahagiaan baginya. Setelahnya, narator menjelaskan tentang 3 tahapan untuk menjadi seorang Visioner Suci. Yang pertama ialah pengumpulan koin, yang kedua ialah ujian calon Visioner Suci, dan yang terakhir adalah ujian pemilihan Visioner Suci. Dan kini, terlihat beberapa peserta yang kelihatan cukup meyakinkan, dan semuanya adalah penyihir garis 2, kecuali Dot, Finn, dan juga Mas. Namun sebelum Mas pergi ke lapangan, nampaklah Orter yang mencegatnya dulu, untuk memberikan kata-kata provokasi padanya. Namun Mas gak memperdulikannya, dan justru menyemangati dirinya sendiri, menggunakan semua ototnya. Sesaat setelah Mas muncul di lapangan, hampir semua orang di sana langsung melempari Mas dengan berbagai macam kata-kata kasar. Yang bahkan gak cuma para penonton, tapi para peserta lainnya pun turut menghujat Mas yang dirasakan mencemari nama Visioner Suci. Finn yang ingin menghibur Mas pun merasa terkejut karena Mas yang benar-benar ingin pulang dari sana. Tak lama setelahnya, para peserta akan dijelaskan tentang inti ujian itu. Perburuan Dedervan. Para peserta cuma harus menemukan kunci yang disembunyikan saja. Finn yang awalnya merasa EZ pun harus dibuat agak terkejut usai mengetahui bahwa semua kunci itu akan disembunyikan di dalam kantong renang ikan troll Goose Fish yang mengharuskan mereka untuk meledakkannya menggunakan sihir. Mengira inti ujiannya cuma itu saja, namun ternyata dan berakhirlah alur cerita anime Muscle season kedua episode ketiga. Yuk nyoba gak curhat yuk nyoba yuk. Gua cuma mau ngasih info tentang konten kolapan. Gak tahu Selasa atau Rabu besok, gua kayaknya bakal upload double deh. Yaitu konten kolab sama Bang Ultra dan satu video yang memang sudah di hari Selasa atau Rabu itu cuy. Buat yang mau tahu cuplikannya, nih gua spill opening kita berdua. Mari kita sambut salah satu sepunya alur cerita anime, Bang Ultra. Halo rakyatku, jangan lupa pilih saya. Ya itu dia dari gua ke Bang Ultra ya. Bang Ultra sendiri masih ngetik teks yang mau dibuat collab sama gua cuy. Sedangkan untuk kolaban gua sama Mang Abang Nime dan Cak Movie masih belum gua garap karena gua lagi menyesuaikan tempo uploading gua yang seriusan cukup brutal cuy. Jadi ya gua harap kalian mau sabar dan tetap support channel ini sih ya. Supaya bisa 200.000 subrek di tahun 2024 ini cuy. Subrek, like, share channel dan video gua ke teman-teman kalian. Karena di 200.000 subrek nanti, kemungkinan besar gua mau buat channel khusus gaming buat kita. Biar sesekali bisa mabar sama kalian gitu, pengen gua aslinya. So, gitu aja dari gua. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye-bye.